Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya atas nama Rizka Mutmainnah. Saya Muhammad Muhlas Kusuma Atmaja. Saya Alhidayani Wasiyu. Saya Siti Nurul Afliani Dahlan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang analisis problematika kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta solusi berbasis media pembelajaran. Kalau berbicara tentang pelajaran, sebenarnya bukan cuma soal nilai atau kemampuan menghafal materi saja. Dalam proses pembelajaran, ada 3 aspek penting yang harus berkembang secara seimbang, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek yang pertama yaitu aspek kognitif, berkaitan dengan cara siswa berpikir dan memahami materi. Selanjutnya, aspek kedua yaitu aspek afektif, berkaitan dengan sikap, minat, dan motivasi belajar siswa. Sedangkan aspek ketiga yaitu psikomotorik, berkaitan dengan keterampilan dan praktik secara langsung. Nah, berdasarkan hasil observasi kelompok kami di MAN 1 Kota Makassar, ternyata masih ada beberapa masalah dalam proses pembelajaran yang membuat ketiga aspek tersebut belum berkembang secara maksimal. Pada hari pertama observasi, guru menggunakan metode pembelajaran interaktif. Saat itu, siswa terlibat aktif, antusias, dan banyak berdiskusi. Tetapi karena terlalu aktif, kelas jadi sedikit ramai dan kurang kondusif. Kemudian pada hari kedua, guru menggunakan metode ceramah. Suasana kelas memang menjadi lebih tenang dan tertib. Tetapi, siswa terlihat lebih pasif dan kurang berinteraksi. Dari situ, kami melihat bahwa metode pembelajaran ternyata sangat mempengaruhi suasana kelas dan juga cara siswa belajar. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai analisis masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis masalah yang ditemukan. Yang pertama, pada aspek kognitif. Saat guru menggunakan metode ceramah, sebagian besar siswa hanya mendengar tanpa banyak bertanya ataupun berdiskusi. Akibatnya, siswa jadi kurang terbiasa berpikir kritis dan kemampuan mereka memecahkan masalah kurang berkembang. Pemahaman siswa terhadap materi pun cenderung terbatas pada hafalan dan tidak bertahan lama pada ingatan mereka. Selanjutnya, pada aspek afektif. Pada pembelajaran interaktif, siswa memang terlihat lebih aktif, tetapi terkadang mereka terlalu bersemangat sampai suasana kelas menjadi kurang terkendali. Sedangkan saat metode ceramah digunakan, siswa menjadi lebih diam, dan motivasi belajar mereka pun menurun. Ada beberapa siswa yang terlihat bosan dan kurang fokus mengikuti pembelajaran. Kemudian, pada aspek psikomotorik, aktivitas siswa masih cukup terbatas karena pembelajaran lebih banyak berfokus pada teori dibandingkan praktik langsung. Sebagian besar siswa hanya menulis atau mendengarkan penjelasan guru. Padahal, keterampilan siswa akan lebih berkembang jika mereka terlibat langsung dalam aktivitas atau praktik pembelajaran. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ketiga aspek pembelajaran tersebut masih belum berjalan secara seimbang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor penyebab dari masalah pembelajaran tersebut. Penyebab dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri siswa sendiri, contohnya seperti kurangnya motivasi belajar, minat belajar yang rendah, dan perbedaan kemampuan setiap siswa dalam memahami materi. Selain itu, kondisi fisik siswa juga bisa mempengaruhi proses belajar. Misalnya, ketika siswa merasa lelah atau kurang sehat, mereka akan lebih sulit berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar siswa. Contohnya itu seperti metode pembelajaran yang monoton dan kurang bervariasi. Jika guru menggunakan metode yang sama, siswa bisa merasa bosan dan kurang tertarik mengikuti pelajaran. Kurangnya media pembelajaran yang menarik juga membuat siswa lebih cepat jenuh.
Selain itu, lingkungan belajar dalam kondisi kelas juga berpengaruh terhadap fokus siswa saat belajar. Karena itu, diperlukan solusi pembelajaran yang lebih interaktif agar siswa bisa lebih aktif, fokus, dan termotivasi. Baik, saya akan menjelaskan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu solusi yang bisa digunakan adalah penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Nah, contohnya seperti mind mapping dan infografis yang dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah karena tampilannya lebih visual. Nah, kemudian penggunaan aplikasi seperti Quizzes dan Kahoot juga dapat membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Selain itu, video pembelajaran dan simulasi praktik juga dapat membantu siswa memahami materi secara lebih nyata. Guru juga bisa menerapkan diskusi kelompok supaya siswa lebih aktif dan berani menyampaikan pendapatnya. Strategi utama yang direkomendasikan adalah project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Melalui strategi ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga membuat proyek atau karya secara langsung. Dengan begitu, kemampuan berpikir kritis siswa bisa berkembang, kerjasama antar siswa meningkat, dan keterampilan praktik mereka juga menjadi lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah dalam pembelajaran tidak hanya terjadi pada satu aspek saja, tetapi juga berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena itu, guru perlu menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih variatif agar proses belajar menjadi lebih efektif, menarik, dan kondusif lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.